Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan lanjutkan proses bimbingan retaker ya. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelum kita lanjut ya, saya coba dulu tes suaranya ini dari peserta. Adriana Agustin. Saya, Pak. Saya, oke. Alvina. Dwi Wulandari. Hadir, Pak. Ya, Fitriana Lestari. Hadir, Pak. Ya, Frida Arunika. Hadir, Pak. Gorada. Hadir, Pak. Oke. Iqmal. Ada, Pak. Lady. Ada, Pak. Nova Claudia. Nova. Resna Maudina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Sabrina. Hadir, Pak. Siti Hardianti. Hadir, Pak. Siti Nursyah. Hadir, Pak. Syarifah Hairunisa. Hadir, Pak. Wiranti Musdalifah. Wiranti. Yelda Aprilia. Hadir, Pak. Yuli Darsi. Yuli Darsi. Hadir, Pak. Hadir, hadir, Pak. Oke. Ya, kurang lebih ada 18 ya. Ada 2 lagi yang belum sepertinya ya. Oke, kita langsung saja ya. 2 orang nanti mudah-mudahan bisa segera menyusul. Pak, maaf. Tadi saya lagi di Ya. kamar mandi, Pak. Wiranti. Oh ya. Oh ya, oke Wiranti. Oke, kita lanjut. Silakan bisa disiapkan kertasnya dan kalkulator ya. Saya harapkan nanti saat latihan bisa dicoba dulu untuk menjawab sebelum kita membahas ya. Oke ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang berapa ya? Keempat ya. Kita masih di bidang pharmaceutical science, khususnya untuk analisis farmasi di kegiatan bimbingan retaker UKAI ya. Mudah-mudahan proses bimbingan ini bisa berjalan dengan lancar untuk seluruhnya, dan tentunya saya harapkan juga mahasiswa tidak hanya terpaku pada satu kegiatan bimbingan retaker dari program studi, tapi diharapkan bisa juga melakukan peer mentor ya bersama dengan teman-temannya ya, baik sesama retaker dan terutama juga teman-teman lain yang juga sudah lulus ya. Mudah-mudahan bisa diaktifkan ya kegiatan bimbingannya sesama rekan sebaya. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan topik metode analisis instrumentasi ya, instrumental. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung di pertemuan pertama ya, kemudian di pertemuan 2 dan 3, pertemuan terakhir kemarin, pertemuan ketiga, metode analisis konvensional. Kita sudah banyak membahas perhitungan ya, metode konvensional yaitu grafimetri dan juga titrimetri atau volumetri. Nah, kemudian bagi yang tidak hadir pada pertemuan yang lalu ya, silahkan bisa bertanya kepada rekan-rekan yang hadir, dan saya harapkan juga mendapatkan informasi sehingga tidak
tertinggal ya, apa yang kita bahas, apa yang kita kerjakan ya pada pertemuan yang lalu. Dan kali ini kita lanjutkan ke metode yang lanjut ya. Nah, metode analisis instrumentasi. Nah, tentunya kalau dalam pharmaceutical science di analisis ya tentunya instrumental ini sering keluar ya, banyak keluar dengan berbagai macam tipe soalnya. Nah, kita akan laksanakan pertemuan ini mungkin dalam 2 kali pertemuan ya. Kalau misalnya tidak tuntas ya, sepertinya memang tidak bisa tuntas dalam 1 kali pertemuan. Setidaknya 2 kali lah ya untuk membahas beberapa soal. Kemudian belum ke soal ya, maka saya akan mengingatkan kembali ya yang sebelumnya sudah juga pernah disampaikan bahwa kalian tentunya sudah mengenal ada klasifikasi ya, tujuan analisis ada kualitatif, ada kuantitatif, dan untuk metode yang digunakan tentunya ada konvensional, yaitu titrimetri dan grafimetri. Ini sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, dan pertemuan kali ini kita akan membahas metode instrumentasi ya. Tentunya menggunakan alat-alat yang lebih canggih ya. Tidak seperti konvensional, alat-alat yang digunakan sederhana ya, seperti alat-alat gelas dan sebagainya. Nah, alat-alat yang lebih canggih ini tentunya seperti elektrokimia, spektrofotometri dengan berbagai macam jenisnya ya, kromatografi juga dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ini kurang lebih kalau penggolongan analisis kuantitatif. Nah, tentunya kan untuk mengetahui jumlah ya, kadar berapa banyak gitu kan, kuantitas. Nah, dari suatu analit dalam suatu sampel tertentu. Dan untuk menentukan atau menganalisis kuantitatif ini tentunya bisa dilakukan dengan konvensional dan juga instrumentasi. Nah, untuk perbedaannya sendiri ya, selain dari segi alat yang digunakan ya, tentunya dari sisi proses ya. Kalau konvensional ini melibatkan proses kimia ya. Jadi ada suatu reaksi kimia yang dilibatkan di situ. Kalau konvensional, misalnya kemarin dalam proses titrasi, ada suatu reaksi kimia yang terjadi ya sehingga terjadi perubahan warna dan sebagainya ya, dibantu dengan indikator. Demikian juga grafimetri, ada suatu zat pengendap yang ditambahkan sehingga muncul endapan sehingga bisa ditimbang untuk mendapatkan bobot tetap yang digunakan untuk menentukan kadar pada akhirnya. Nah, kalau untuk analisis kuantitatif instrumentasi, ini yang dilibatkan proses fisika gitu ya. Proses fisika. Nah, jadi dia menggunakan prinsip interaksi. Jadi kalau fisika itu ada interaksi fisik. Tentunya antara materi dengan energi dalam pengukurannya. Ini misalnya spektro kan, ada interaksi antara sinar yang ditembakkan dengan sampel. Nah, ada sinar elektromagnetik ya, cahaya dan sumber energi gitu kan dengan suatu sampel. Jadi ada interaksi fisik di situ. Nanti ada yang diserap ya, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, itu kan interaksi fisik. Seperti itu. Itu salah satu perbedaan yang lain ya. Nah, kemudian untuk instrumentasi ini ya spektroskopi dengan berbagai macam jenisnya, misalnya UV ya, FIS, kemudian spektrometri serapan atom, IR. Nah, spektroskopi aja berbagai macam. Yang harus dipahami adalah prinsip masing-masingnya bagaimana. Ya, apa syarat suatu sampel untuk bisa diukur dengan masing-masing alat ini. Nah, kemudian bagaimana komponen ataupun instrumentasi alatnya dari alat-alat ini. Apa fungsinya dan sebagainya. Bahkan sampai ke menghitungnya nanti. Nah, tentunya dalam metode ini kan ada misalnya pengukuran panjang gelombang, kemudian bagaimana membuat kurva baku, kurva kalibrasi, sampai ke penetapan kadarnya bagaimana, ya bahkan sampai ke verifikasi ataupun validasi. Nah, itu kurang lebih intinya ya. Kemudian tentunya untuk memilih berbagai jenis ya, salah satunya kromatografi ya. Macam-macam tuh alasannya kita bisa memilih alat-alat instrumentasi itu. Terkait dengan kemudahan ya. Kemudian juga tujuan pemisahan. Nah, kadang ada juga proses kromatografi itu yang digunakan untuk preparatif. Jadi ada juga yang digunakan untuk analitik. Nah, ada yang preparatif ataupun analitik. Nah, dan berbagai macam bentuk senyawa yang dipisahkan ini ya bisa juga menentukan metode apa yang digunakan.
Nah, jadi perlu mengetahui karakteristik ataupun sampel tersebut sehingga kita bisa menentukan mana metode yang tepat untuk dipilih. Misalnya kalau senyawa yang ingin dipisahkan, yang ingin dianalisis itu volatil, maka kata kuncinya di situ adalah menggunakan kromatografi yang gas gitu ya. Karena kromatografi gas bisa mengukur suatu senyawa yang volatil gitu kan. Nah, kalau bentuknya itu stereometri, polaritas, ya ada gaya kapilaritas, ada perbedaan polarisasi ya. Nah, itu bisa digunakan dengan KLT misalnya. Nah, kalau perlu derivatisasi tertentu, misalnya bisa juga dengan HPLC. Jadi dengan suatu tekanan ya yang high performance. Jadi yang lebih pemisahan yang lebih mantap lagi gitu dengan tekanan-tekanan yang konstan ya, ada bisa diatur tekanannya karena ada pompa ya, maka bisa pakai HPLC dan sebagainya untuk pemisahan. Jadi ada metode yang bisa langsung melakukan pemisahan sekaligus pengukuran ya, seperti HPLC ini ya. Nah, kemudian ini sebelum kita masuk ke soal, nah ini adalah suatu rangkuman ya, seperti halnya metode konvensional yang lalu, metode analisis instrumentasi pun kita bisa buatkan tabel agar kita mudah untuk memetakan gitu ya. Silahkan nanti bisa kalian rangkum ya, bisa dicatat rumus-rumus yang diperlukan dan sebagainya sehingga saat UKAI ya bisa terpetakan, tidak terbolak-balik, tidak tertukar dan sebagainya. Nah, ini alat-alat yang digunakan ya untuk instrumentasi ini ada spektro tadi dengan berbagai macam jenisnya, kromatografi dengan berbagai macam jenisnya dan juga elektroforesis. Nah, ini adalah tabel secara singkat yang bisa kita lihat ya. Pertama ada spektrofotometri UV vis. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan saja ya. Saya pikir sudah paham semuanya ya, sudah menguasai ya. Nah, ini tentunya ada penyerapan spektrum gelombang cahaya ya prinsipnya oleh satu senyawa dalam larutan. Jadi sampelnya itu berupa larutan, kemudian nanti ditembakkan dengan suatu spektrum ya cahaya. Nah, sehingga ada yang diserap ataupun yang diabsorpsi, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, sehingga ada absorbansi, ada juga transmitan ya yang diteruskan. Nah, kemudian ini kegunaannya untuk menganalisis senyawa secara kuantitatif. Tentunya kalau dia UV, ya panjang gelombangnya sekitar 190 sampai 380 ya. Kalau visible kurang lebih 400 sampai 800 nanometer. Dan larutannya harus jernih. Kenapa harus jernih? Ya karena itu tadi partikel-partikel yang ada di larutan bisa mengganggu spektrum cahaya. Jadi seolah-olah nanti absorbansinya bisa lebih besar misalnya. Karena ketika ada partikel dalam satu larutan, cahaya itu akan terhalang ya, bisa jadi akan terserap ataupun terpantulkan sehingga yang diteruskan ke detektor itu kan seolah-olah lebih sedikit. Nah, sehingga dibaca oleh alat karena yang diteruskan sedikit, dia mengasumsikan bahwa banyak yang diabsorpsi, sehingga absorbansinya besar. Kalau absorbansinya besar, konsentrasinya besar. Nah, sehingga bisa mengganggu hasil analisis. Oleh karena itu, larutan harus jernih, disaring, tidak ada partikel dan sebagainya. Kemudian spektrofotometri IR, nah ini ada konsep vibrasi, getaran ya, rotasi, ada juga transisi. Nah ini tentunya untuk senyawa yang punya gugus fungsi dan juga ikatannya kovalen tunggal. Nah sehingga kegunaannya untuk apa? IR ini mendeteksi identifikasi gugus fungsi gitu ya. Nah ada gugus fungsi, diingat-ingat gugus fungsi apa saja? Nah itu karbonil ya, aldehid, karboksilat dan sebagainya. Diingat-ingat bagaimana rumus strukturnya di kimia organik ya. Dan ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Kalau dia punya gugus fungsi ini ya, punya gugus fungsi ini jadi kualitatif. Kira-kira senyawa apa yang ada di situ. Tapi kita tidak bisa menentukan senyawa apa itu. Nah, biasanya didukung oleh gizi ya untuk melihat BM-nya, didukung oleh NMR untuk melihat ikatan antar struktur-strukturnya sehingga nanti diprediksi kira-kira senyawanya ini seperti apa strukturnya dan diprediksi namanya apa dan sebagainya untuk penemuan senyawa baru ataupun mendeteksi senyawa apa yang ada dalam sampel.
Nah, biasanya saling mendukung antara alat satu dengan yang lain. Bisa juga untuk kuantitatif ya. Jadi dengan FTIR, jadi ada Fourier transform ya. Jadi ada FTIR, ada IR. Nah, ini kurang lebih alat spektro ya. Nah, kalau ada istilah spektrometer ya berarti itu alatnya ya. Alat yang menghasilkan sinar ya. Nah, dari spektrum panjang gelombang tertentu. Kalau spektrofotometri, nah itu adalah eh, suatu metodenya gitu ya. Kalau meter berarti alatnya. Nah, kalau fotometer itu alat untuk pengukur intensitas cahaya ya, bisa ditransmisikan ya, diteruskan, bisa juga diserap, diabsorpsi. Nah, itu sedikit ya. Dan ingat-ingat lagi, setiap alat punya instrumentasinya. Nah, ada sumber cahaya misalnya di sini. Kemudian ada monokromator ya untuk memilah ya, sehingga nanti yang diteruskan satu panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian ada sel sampel di sini, ada kuvet di sini. Tentunya tadi sampelnya harus jernih ya. Kemudian tentunya sinar yang masuk harusnya kan sama dengan sinar yang intensitas cahaya yang keluar ya. Oleh karena itu nanti sinar yang masuk berapa, kemudian yang terdeteksi di detektor itu berapa. Nah, sehingga alat bisa mendeteksi kalau yang masuk itu 10, yang diterima detektor itu 5, berarti kan asumsinya yang nyangkut 5 kan. Berarti bisa jadi diistilahkan oleh alat ini yang diabsorpsi 5, absorbansinya 5. Sehingga alat ini bisa absorban, bisa transmitan, tergantung ya. Kalau yang diserap yang ingin diukur berarti absorbansi. Yang diteruskan yang diukur ya transmitan. Oleh karena itu absorbansi dan transmitan dia berbanding terbalik. Nah, oleh karena itu perlu diingat-ingat juga ini instrumentasi masing-masing alatnya, hanya contoh saja ya. Oke, ini contoh spektrofotometer UV vis. Gambar di sebelah juga sama ini sumber cahaya ya, ada monokromator, ada sampel dan ada detektor dan sebagainya sama. Oke, lanjut. Spektrofotometer itu juga berbagai macam ya. Ada UV vis, ada AAS atau SSA, spektroskopi serapan atom atau atomic absorption spectroscopy ya. Nah, ini prinsipnya ada suatu larutan, kemudian ada nanti diuapkan ya, ada proses penguapan larutan sampel tersebut. Nah, di dalam sampel tentunya mengandung logam. Logam-logam itu dilakukan ataupun diubah menjadi atom bebas. Ada proses atomisasi di situ, ada proses pemanasan, ada gas yang dicampurkan ya, sehingga dibakar gitu kan, menjadi atom bebas. Nah, tentunya atom tersebut mengabsorpsi radiasi cahaya ya. Kalau udah belajar atom bisa mengabsorpsi radiasi cahaya, bisa tereksitasi ya, kemudian bisa remisi kembali ya. Nah, karena dia akan berubah dari ground state ke yang tereksitasi, tentunya menyerap energi dan dia turun lagi dengan melepaskan energi. Jadi ini bisa diukur berapa yang diabsorpsinya gitu kan ya, bisa diukur. Nah, ini kata kuncinya juga untuk menganalisis logam berat ya, seperti logam 1A, 2A ya, seperti Hg ya. Nah, kemudian logam-logam yang lain dan mineral juga ya, Ca, Mg dan sebagainya. Nah, ada lagi kromatografi dengan berbagai macam jenisnya. Yang paling sederhana ini adalah kromatografi planar ya. Nah, salah satunya adalah KLT atau TLC. Pemisahannya ini prinsipnya berdasarkan polaritas. Ada daya kapilaritas ya, polaritas. Nah, bisa descending, bisa ascending. Diingat-ingat lagi ya, sambil ini mereview saja. Nah, kalau dia beda polaritas tentu dia akan terpisah nanti. Tentunya pemisahan yang baik ya, dia tidak mengekor atau tailing sehingga perlu fase gerak yang dioptimasi ya. Nah, kemudian ada ikatan pada fase gerak dengan gaya kapilaritas. Nah ini, jadi antara fase diam dan fase gerak serta senyawa ataupun analit yang ingin dipisahkan ini sangat tergantung terkait dengan kepolarannya. Kalau dia misalnya senyawanya itu polar ya, kemudian fase diamnya polar, tentunya dia akan mudah terikat kan ya karena sesama polar. Jadi dia tidak akan terelusi kan ya. Nah, demikian sebaliknya. Kalau misalnya fase diamnya polar ya, fase geraknya non polar, sementara analitnya potensi non polar ya, maka dia akan ikut yang sama dengan kepolarannya ya. Misalnya kalau tadi
fase geraknya itu nonpolar, senyawanya nonpolar, maka dia akan ikut terelusi. Semakin tinggi elusinya. Maka bisa dilihat nanti pada akhirnya adalah RF-nya. Bagaimana menghitung RF? Diingat-ingat. Kemudian untuk analisis kualitatif dari KLT, ya juga bisa dari warna yang dimunculkan dibandingkan dengan warna standar ya, atau warna sesuai literatur, atau bisa juga selain warna yang muncul, spot-spot yang muncul dari RF-nya ya. Nah, RF berapa jarak dari dasar ya ke titik analit yang terpisahkan dibagi dengan jarak total lintasan, itu adalah RF. Nah, ini perlu diingat kalau kromatografi ya, mau KLT, KCKT, semuanya ada istilah fase normal, ada fase terbalik. Diingat-ingat. Kalau fase normal, normal phase, ini lihat saja fase geraknya itu non-polar ya. Fase diamnya polar. Demikian sebaliknya. Kalau fase terbalik, fase geraknya yang polar, fase diamnya yang non-polar. Nah, demikian juga untuk HPLC sama. Nah, HPLC pun sama. Jadi kalau fase diamnya itu non-polar ya, misalnya kalau pada KCKT itu kan C18 ya, fase geraknya, fase diamnya itu non-polar ya. Sementara fase geraknya itu polar, nah itu reverse phase. Dan ini yang sering digunakan juga reverse phase ya, fase diam yang non-polar ya, seperti C18 kalau pada KLT. Kalau pada KCKT atau HPLC. Nah, diingat jangan sampai terbalik. Kalau kromatografi gas, nah ini prinsipnya perbedaan titik didih ya. Ada perbedaan titik didih sehingga ada yang menguap. Jadi cocok untuk senyawa-senyawa yang volatil. Nah, ini senyawa yang akan dianalisis ada juga yang kurang mudah untuk menguap, maka ada satu langkah yang disebut dengan derivatisasi. Nah, kalau ada istilah derivatisasi, berarti dia digunakan untuk agar mudah menguap gitu, untuk membantu proses kromatografi gas. Kalau KCKT, ini sama juga dengan KLT ya, polaritas juga dasarnya. Kemudian ada ikatan juga pada fase gerak. Tentunya dia bedanya adalah ada tekanan dan kecepatan tetap. Kalau KLT kan tidak ada tekanan kecepatan tetap, tapi dia berdasarkan gaya kapilaritas. Normal saja dia mengalirnya berdasarkan gaya kapilaritas. Tapi kalau KCKT atau APLC, ini ada tekanan dan kecepatan tetap. Karena ada bantuan pompa, sehingga disebut juga dengan high pressure. Nah, atau juga disebut dengan high performance gitu ya. Jadi HPLC. Nah, ini untuk bisa juga ini ingat-ingat ada fase normal, ada fase terbalik seperti tadi. Nah, biar nggak lupa ingat salah satunya. Yang sering itu adalah fase terbalik ya. Kalau fase terbalik, fase diamnya non-polar gitu. Berarti kan selanjutnya sebaliknya ya. Kemudian elektroforesis. Nah, ini juga termasuk instrumentasi ya. Berdasarkan muatan listrik ataupun ukuran molekul ya. Jadi biasanya digunakan untuk asam amino dan protein. Mungkin pernah praktikum ya dulu mungkin di mikrobiologi ataupun di nanoteknologi di bioteknologi ya. Nah, ini ada elektroforesis dan banyak lagi instrumen-instrumen yang lain ya. Oke, langsung saja ya. Sebelum ke soal ini ada sedikit gambaran nih. Gambar HPLC, diingat-ingat ya, kalau HPLC ada reservoir di sini. Reservoir itu adalah solvent, pelarut ya, mobile phase ataupun fase gerak. Nah, ada yang kombinasi berarti ada botolnya berbagai macam botol sini ya. 2 atau 3 kombinasinya. Kemudian ada pompa di sini. Pompa ya untuk menarik fase gerak dan didorong ya. Dan ada injektor sampel di sini. Ada untuk sampling diinjeksi. Nah, kemudian setelah diinjeksi, maka dia bisa didorong oleh pompa masuk ke kolom. Kolom misalnya adalah C18 yang sering digunakan ya. Kemudian setelah kolom nanti ada dibaca di detektor. Mana yang akan mudah terelusi duluan, mana yang belakangan, tergantung tadi daya polaritasnya. Ya. Nah, kemudian akan terbaca di komputernya ini berupa kromatogram ya. Nah, tentunya nanti kromatogram yang baik juga seperti KLT juga ada pemisahan yang jelas ya. Ini ada pemisahan yang jelas ya. Nah, akan dilihat kalau di HPLC ini adalah
luas area, bisa dilihat luas areanya untuk menentukan kadar. Kalau spektro AAS itu kan absorbansi. Kalau gizi HPLC itu luas area. Nah, selain itu juga bisa dilihat secara kualitatif ya. Jadi HPLC juga bisa kualitatif selain kuantitatif dengan luas area untuk menetapkan kadar, kualitatifnya bisa dilihat dengan waktu retensi, retention time gitu ya. Jadi waktu retensinya berapa menit, nah itu kira-kira kalau waktu retensinya sama, berarti dia punya senyawa yang sama di situ ya. Jadi ada waktu retensi teoritis lah dibandingkan dengan yang kita dapat. Nah, ini contoh ya, bisa menganalisis suatu sampel yang dalam satu tablet itu banyak mengandung zat aktif, misalnya multivitamin, ada vitamin B1 dan seterusnya ya, sampai vitamin C. Maka dia akan terpisah dari kromatogram ke kromatogram yang bentuk-bentuk puncak yang lain ya, terpisah. Nah, disesuaikan lagi waktu retensinya masing-masing, kira-kira siapa yang duluan terelusi, siapa yang belakangan ya, maka akan muncul dari waktunya ini. Menit ya nah yang duluan terelusi tentunya akan muncul lebih dahulu, yang belakangan terelusi maka dia akan muncul belakangan gitu ya. Nah ini adalah kurang lebih perbandingan kalau kita bandingkan metode analisis konvensional dengan instrumentasi, kalau bisa kita ringkas. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan ya. Maka kalau kita lihat di sebelah sini ada konvensional, sebelah kanan sekali ada instrumentasi. Kita lihat dari kriteria perbedaannya itu. Kalau untuk keperluan analisis, konvensional itu memang kurang memadai untuk analisis rutin. Sementara kalau instrumentasi ya cocok lah ya untuk rutin, karena cepat ya. Kalau ukuran sampel, konvensional dia makro, semi mikro. Kalau instrumentasi ya, lebih kecil lagi jumlah sampelnya, semi mikro, mikro, bahkan nano. Kalau preparasi sampel, konvensional dirubah dulu ya menjadi analit yang siap dianalisis sehingga tidak dapat dipakai lagi. Tapi kalau instrumentasi ya kadang tidak selalu didestruksi sehingga bisa digunakan kembali. Kalau jumlah sampel, nah ini kurang mampu kalau konvensional ini menganalisis beberapa substituen secara simultan serentak. Oh iya, satu-satu ya. Tapi kalau instrumentasi ya bisa mengukur sampel secara simultan dalam satu waktu. Ya, namanya juga udah canggih kan. Gangguan analisis, kalau konvensional tentunya banyak ya. Nah, belum lagi human error sehingga perlu keahlian khusus juga ya, ketelitian. Nah, seringkali juga perlu tahap pemisahan sendiri sebelum diukur, pisahkan dulu. Tapi kalau instrumentasi, nah banyak metode instrumen yang tidak perlu pemisahan karena dia sendiri sudah ada pemisahan di dalam alat itu ya. Selain mengukur kadar, dia bisa langsung memisahkan kayak KCKT ya, memisahkan sendiri dia. Dan ini menggunakan sifat fisik yang sangat spesifik ya. Karena tadi memang instrumentasi kan adanya proses fisik ya, bukan kimiawi. Kemudian penggunaan waktu, kalau konvensional tentu lebih lama. Kalau instrumentasi tentu relatif singkat ya. Nah, itu kurang lebih sedikit review kita ya. Nah, selanjutnya silahkan bisa disiapkan kertasnya ya. Pada intinya setiap metode tadi punya kelebihan kekurangan masing-masing sehingga kita perlu alasan, perlu pertimbangan metode apa yang tepat untuk kita pilih. Dan ini adalah salah satu bentuk soal-soal UKI, metode analisis apa yang tepat gitu. Kemudian menghitungnya bagaimana dan sebagainya ya. Prinsipnya bagaimana, instrumentasinya gimana. Nah, oke. Oke, silakan mahasiswa sekalian. Bisa dikerjakan nih soal nomor 1. Kita coba 10 soal pertama ya. Oke, sekarang 8.30 soal nomor 1. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kita lanjut soal nomor 2.
Oke, lanjut. Nomor 3. Lanjut, nomor 4. Masih ada waktu 15 detik. Lanjut, nomor 5. Lanjut, nomor 6. Lanjut, nomor 7. Lanjut, nomor 8.
Lanjut nomor 10. Oke, kita lanjutkan sampai nomor 15 ya. Lanjut nomor 11. Nomor 12. Lanjut nomor 13. Lanjut nomor 14. Lanjut nomor 15.
Oke, untuk pertama ini kita coba bahas untuk 15 soal dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, silahkan bisa disiapkan. Kita akan coba bahas ya. Ini tadi gimana, Alvina bisa mengerjakan seluruhnya nggak? Enggak, Pak. Yang hitungan banyak keteteran. Banyak ya. Itu tadi sebenarnya dari segi waktu untuk khusus hitungan ya, khusus hitungan saya lebihkan tadi dari 1 menit tuh berapa ya. Oke, sebentar ya. Saya setting dulu. Silakan disiapkan jawabannya dan alasannya tentunya ya. Oke, untuk soal nomor 1, apa jawabannya Alvina? D, Pak. AS. Bukan, Pak. Apa? D apa AS? Kenapa Alvina bisa jawab D? Bentar, Pak. Nah, karena kan tadi di penjelasan Bapak kan di perangkuman tadi berdasarkan penguatan larut, prinsipnya kan berdasarkan penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Berarti ada kata kuncinya sampelnya ya, Iya, logam Pak. ya. Logam, oke. Kalau kemarin metode konvensional, kalau logam itu kan bisa apa Alvina kalau konvensional? Logam kan instrumentasi bisa AS ya. Kalau konvensional? Komplekso ya, Pak. Komplekso bisa ya, redox bisa juga ya. Iya. Oke. Kemudian ini betul lah ya, kadar logam ya, oke. Jadi apa yang dipakai? Maka jawaban yang tepat adalah AS. Itu kata kunci ya, kata kunci. Jadi kan kalau udah tahu kata kuncinya mudah ya.
Nah, ini tadi AS. Nah, jadi bisa digunakan untuk menganalisis logam ya, mineral ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah informasi sedikit terkait dengan AS ya. Jadi dia teknik analisa mengukur konsentrasi unsur atom ya. Jadi ada panjang gelombang cahaya yang diserap oleh atom, tentunya sebelumnya dilakukan suatu proses atomisasi. Nah, sampel itu ini prinsipnya bisa kita lihat di sini. Jadi ada berupa larutan sampel ya. Kemudian dia auto sampling biasanya. Jadi dia akan menyampling otomatis gitu ya, bergerak karena dia sudah disetting. Kemudian ada nyala ya, nyala api. Jadi ada yang nyala, ada yang tanpa nyala kalau sumber pembakarannya itu. Nah, yang umum ini nyala api burner misalnya, ada flame di situ. Nah, kemudian akan dihasilkan kabut ya berupa uap-uap halus. Jadi ada seperti dibuat nebu ya, nebulizer gitu, dibuat kabut ya, disemprotnya jadi kabut. Kemudian dia akan disinar oleh sumber sinar pada akhirnya ya. Nah, setelah dia di atomisasi, dibakar ya, nanti kemudian ada sumber sinar di situ. Kemudian tentunya atom bisa mengabsorpsi energi tersebut ya. Ada proses eksitasi ya, karena atom kalau kena energi akan tereksitasi. Nah, di situ kan berarti bisa dideteksi nanti berapa energi yang diserap oleh atom tersebut ya, bisa diukur. Nah, kemudian namanya suatu atom kalau dia kena energi tereksitasi, dia tentunya akan kembali ke keadaan dasar ground state dengan melepaskan energi kan. Nah, energi itu kan bisa dideteksi, diukur sehingga tahu berapa yang diserap oleh atom tersebut yang nantinya bisa dalam bentuk absorbansi ya, hasilnya bisa digunakan untuk menetapkan kadar juga ya. Kemudian kita lanjut ya. Ya, nomor 2 nih. Nomor 2, Lady jawab apa, Lady? Lady bisa tadi ngerjakan soal hitungan ini? Ya, Pak. Bisa ngerjakan soal hitungan ini? Nggak tahu tapi benar atau enggak, Pak. Jawab apa tadi? Nomor 2, Lady jawabnya C, Pak. C ya? 14,17. Gimana caranya? Itu kan Y-nya kan sama dengan 0,0379 X dikurang 0,0312 kan. Terus kita nyari nilai itunya, Pak, nilai X-nya. Jadi dapatnya C. Sorry, tadi berapa kurang berapa tadi? 0,0312 yang itu tuh, Pak, yang Y sama dengan 0. Ya, dikurang dengan 0,0312. Terus tinggal dimasukkan nilainya jadi dapatnya C. Berarti nilai yang dapat itu nilai X atau Y? Apa, Pak? Yang didapat tadi hasil perhitungan itu nilai apa? Nilai Y atau X ya? Nilai X, Pak. Nilai X. Kalau Y-nya masukkan berapa di sini? 0,056. 0,0 atau 0,5? 0,506, Pak. 0,506 ya. Oh gitu. Oh, langsung masuk ya. Berarti di sini ada data-data yang lain berarti nggak digunakan ini ya. Ada 500 mg sampel, ada dibuat 250 mili, kemudian ada pengenceran, ya, ada proses pengenceran ini berarti nggak dilibatkan ya? Enggak, langsung Pak. Masuk aja ya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain ada nggak yang beda dengan Lady? Pak, Laras jawabnya A. Nah, gimana? Apa jawabannya? Laras dapatnya apa? Pertama itu dicari dulu kadarnya, dicari dulu nilai X-nya, Pak. Setelah dapat nilai X-nya baru dicari persen kadar, Pak. Persen kadar tuh rumusnya hasil dari yang tadi, yang nilai X dikalikan faktor pengenceran, terus dikalikan volume awal, lalu dibagi dengan miligram, Pak, baru dikali 100%, kan hanya persen kadar. Terus saya dapat hasilnya 4.417, Pak. Faktor pengencerannya dapat berapa?
Laras waktu pengenceran kan pertama itu pengencerannya kan 2 mili diencerkan hingga 100. Terus setelah itu diencerkan lagi 25 mili, terus diencerkan sebanyak 100 kan Pak. Jadi faktor pengencerannya 200 Pak. 200 ya, berarti 100 per 2 berarti 5 ya, kemudian 100 per 2, 5, 4 ya. Ya. Ya, 4 kali 50 ya, 200 ya. 200. 1417 ya. Nah, kira-kira apa bedanya dengan jawaban Laras dengan ini? Oh, ini Pak, Laras lupa apa dari mililiter diubah ke liter. Nah, itu bisa dipahami ya sekarang ya. Artinya jawaban Lady tadi dapat 14,17 dan di jawaban sudah disiapkan C, dan Lady yakin jawaban saya benar karena saya ketemu jawabannya gitu. Laras juga yakin jawabannya benar karena ketemu, yaitu 1417. Jawabannya A. Ternyata bukan itu jawabannya. Nah, itulah soal UKI. Kadang ini begitu ya. Jadi ada distraktor yang memang sudah dihitung jawabannya itu dengan rumus-rumus. Kalau mahasiswa salah jawab ataupun salah masukkan rumus ataupun salah masukkan angka walaupun rumusnya betul, ketemu jawabannya. Nah, itu masalahnya. Makanya kita harus hati-hati dan pahami betul konsepnya. Mau apa sih dia ini sebenarnya soalnya gitu. Karena jawabannya pilihannya ada gitu. 14,17 ada, 1417 ada ya. Padahal jawaban yang benar adalah B, 141,7 gitu ya. Nah, hati-hati. Gitu. Jadi di sini betul kita tidak apa namanya ya, jangan sampai kita tidak memahami konsep, ketemu jawabannya kita yakin itulah jawaban yang benar gitu. Belum tentu ya, karena distraktor juga sudah dipersiapkan dengan baik, dengan matang oleh penulis soal dan yang mereview soal, itulah yang layak jadi soal UKI. Bahkan jawaban yang salah saja itu ada rumusnya gitu. Tuh ya. Jadi di sini langkahnya adalah biar nggak lupa lagi. Nah, di sini kan ada persamaan, betul tadi dimasukkan seperti yang Lady ceritakan, masukkan Y ya. Kemudian tentunya bisa kita hitung secara matematis. Kalau di kanan ini ada min, kita pindahkan ke sisi kiri sebelum sama dengan kan jadi plus ya. Kemudian kita bisa hitung X-nya dapat lah ya. Dapat X 14,17 ppm. Dan ternyata itu belum selesai yang Lady kerjakan. Itu satuannya masih ppm. Gitu. Yang diminta apa di sini? Yang diminta persen. Maka belum selesai kerjaan kita. Nah, yang 14,17 ini masih yang ada di dalam sampel ya. Nah, yang ada di dalam sampel uji, belum kita kembalikan ke sampel yang sesungguhnya gitu. Maka gimana caranya? Maka kita hitung persen kadar. Konsentrasi yang kita dapat tadi dalam ppm itu kita kali faktor pengenceran. Kebetulan ada faktor pengenceran di situ 2 kali ya. Maka untuk menghitung faktor pengenceran ya, volume akhir dibagi dengan volume awal. Kalau ada 2 kali pengenceran, maka dikali dengan faktor pengenceran satu lagi. Nah, ini akhir dibagi awal. Ini 100 bagi 2, 50. Kemudian 100 dibagi 25, 4. Ya, maka faktor pengenceran 2 kali ini dikalikan. Namanya juga faktor pengenceran. Berapa kali lipat lebih encer atau berapa kali lipat lebih pekat gitu kan. Maka ini ada 50 dikali 4, berarti 200 faktor pengencerannya, betul tadi ya. Jadi 200. Kemudian volume sampel. Nah, kenapa di sini soalnya memang saya sengaja dalam mililiter gitu, biar mahasiswa bisa teliti. Nah, di sini kan mililiternya berapa di sini? 0,25 liter, berarti 250 ya. Sampel ini kan awalnya 500 mg, sampel padat ini ya. Kemudian dilarutkan sejumlah tertentu dengan pelarut tertentu menjadi 250 ml. Nah, ini kan adalah volume awal sampel kita itu adalah 250 ml kan. Tapi 250 ml itu kan tidak langsung kita ukur ya. Tapi kita encerkan lagi. Nah, makanya dikali faktor pengenceran. Karena dia sudah diencerkan. Nah, kalau dia tidak diencerkan berarti yang kita ukur itu adalah yang 250 ml itu tadi. Nah, karena ini bentuknya mililiter, maka kita harus lihat konversi satuan.
Nah, kalau kita lihat di sini, konsentrasi dalam ppm, ppm itu kan sama dengan miligram per liter, sama itu. Atau mikrogram per mililiter. Nah, silahkan mau pakai yang mana boleh aja, sama aja tuh. ppm itu sama dengan miligram per liter, sama juga dengan mikrogram per mililiter. Kebetulan di sini kita pakai miligram per liter saja gitu ya. Maka kita harus konsisten. Yang lain satuannya harus serupa dengan ini. Berarti kalau ada ketemu volume harus liter juga. Kalau ketemu bobot harus miligram juga. Karena kita harus samakan dengan satuan ini. Maka di sini tadi harus pakai liter. Karena kita udah konsisten, ppm udah kita konversi ke miligram per liter. Nah, kalau kalian mau pakai mililiter, tetap 250 mililiter, maka harus konsisten. Atasnya bukan miligram, tapi mikrogram. Sehingga 500 miligram ini harus dikonversi ke mikrogram dulu, biar dia konsisten satuannya. Oleh karena itu saya ingin menekankan, perhatikan konversi satuan, harus setara. Nah, kalau dalam soal hitungan kadar ini, rumusnya gini-gini aja nih sebenarnya kalau instrumentasi. Konsentrasi nanti yang didapatkan dari kurva regresi ini dikali volume sampel dibagi massa sampel. Kalau ditanya nanti per tablet ya tinggal dibagi dengan berapa rata-rata tablet gitu kan. Kalau ada faktor pengenceran kali faktor pengenceran. Nah, yang penting juga adalah konversi satuannya harus diperhatikan. Nah, sehingga dapatlah ini jawabannya persen kadar ya, setelah dikali 100%, 141,7%. Kayak gitu, mudah-mudahan ya bisa ditekankan ya untuk diingat. Nah, tadi tapi langkah-langkahnya sudah oke, udah tahu rumusnya, udah hampir benar, cuman kurang teliti saja ya, mungkin lupa konversi satuan. Oke ya. Lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3, silakan Adriana Gustin. Baik, Jawaban Pak. apa? Kalau jawaban saya yang apa? Spektro UV-vis. Kenapa alasannya? Menurut tadi yang Bapak jelaskan di awal tuh, kalau spektro UV-vis itu adalah analisis senyawa yang memiliki gugus kromofor. Itu Pak. Jadi di sini saya lihat ada senyawa apa? Sudah jelaskan. Kromofornya yang mana berarti? Kromofor itu apa? Masih ingat nggak Adriana? Sedikit lupa sih Pak. Belum baca lagi. Banyak ingat ya? Iya Pak. Nggak apa, sedikit lupa, yang penting banyak ingat. Nah, yang ingatnya apa? Apa di situ? Kromofor yang mana kira-kira dari struktur? Nah, biasa kalau soal UKI dia wajib menampilkan struktur biar mahasiswa itu kan udah hafal juga strukturnya. Bisa prolos Humarat tuh kayak gimana kan, lupa kan? Makanya wajib ditampilkan struktur. Nah, dengan struktur kita bisa membaca sesuatu di sini. Kita bisa tahu sifat asam basanya diperkirakan. Kita bisa tahu kira-kira larut dalam apa. Kita bisa tahu kira-kira dia bisa dianalisis dengan metode apa. Nah, itu ya, dari struktur tuh bisa berbagai macam, bisa kita prediksi gitu. Lupa ya, kalau yang lain kira-kira selain Adriana ada yang ingat nggak? Yang kromofor yang mana gitu? Silakan. Masih ada yang ingat? Siti Nursyah ingat? Gimana Siti? Ini yang Pak, kalau tidak salah gugus dengan ikatan ganda terkonjugasi kalau tidak salah. Oh, yang mana tuh berarti? Lupa Pak. Yang itu Pak, ada gugus kausokromnya juga kayak di benzen itu. Jadi benzen ini apa ini? Gugus kromofornya. Yang ausokrom yang mana tadi? Ausokromnya itu, aduh, saya lupa Pak, takut kebalik. Ya, jadi gini ya, jadi udah betul jawabannya ini spektrofotometri UV-vis ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari segi struktur ada ikatan, ada gugus kromofor tadi, betul, ada gugus kromofor. Gugus kromofor itu adalah gugus yang bisa memberikan reaksi warna lah seperti itu ya.
bisa terdeteksi oleh spektrofotometri UV-Vis. Nah, gugus kromofor ini juga dia punya ikatan rangkap terkonjugasi. Ingat-ingat, ikatan rangkap itu ada terkonjugasi, terakumulasi, terisolasi. Nah, kalau ini dia terkonjugasi. Konjugasi itu selang-seling ikatan rangkap tunggalnya. Selang-seling nih ya. Salah satunya di benzen ini. Ini tentunya ya aromatik, ini tentunya udah gugus yang sangat kuat sekali nih, bisa memberikan serapan ya. Selain itu juga ini kan juga yang sebelah kanan ini ada selang-seling juga ikatan rangkap tunggalnya, ini juga terkonjugasi. Nah, ya jadi ini bisa memberikan serapan yang bagus nih untuk spektro UV-Vis ya. Selain itu, selain kromofor ada asokrom gitu. Asokrom itu adalah gugus yang membantu juga dia dalam serapan. Nah, gugus yang terikat pada gugus kromofor itu gugus asokrom. Nah, kayak OH ya. Ini kan terikat nih pada gugus kromofor. OH ya, OH, NH. Nah, gugus-gugus yang memiliki pasangan elektron bebas PEB. Nah, sehingga dia membantu juga. Ya, selain itu juga ada benzen di sini, udah jelas lah. Oke, jadi dari sekian ini dari struktur kita bisa lihat oh dia cocok spektrofotometri UV-Vis. Nah, salah satunya kan dia punya gugus kromofor ya, dan seterusnya tadi yang udah dijelaskan di tabel secara singkat itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini hitungan lagi. Coba Dwi Wulandari jawab apa yang ini? Sudah jawab tadi? Atau yang lain? Ada ketemu jawabannya apa? 16 mili. 16 ya, rata-rata sama ya. Gimana caranya? Dimasukkan kayak tadi si Pak Y-nya kan 0,6. Terus kan 0,1X dikurang 1 berarti 0,6 ditambah 1, habis itu hasilnya dibagi 0,1 dapat 16 mg. Oh, langsung dapat satu kali aja ya gitu ya. Kemudian, nah ini oke. Jadi absorbansinya udah tahu di sini ya, absorbansi udah tahu. Jadi langsung masuk ya, seperti ini ya. 16 mg. Nah, jadi di situ Y sama dengan 0,1X min 1. Absorbansinya karena udah tahu diberi dalam soal ya. Kadang juga belum tentu dikasih tahu absorbansi. Untuk sekarang mungkin soal UKI itu minimal 2 langkah hitungan ya. Kalau ini kan hanya 1 kali langkah hitungan ya. Kalaupun tidak dekonversi satuan masuklah ya langkah hitungan kedua ya. Nah, minimal dia 2 langkah gitu. Dan dia bisa diselesaikan dalam 1 menit biasanya kayak gitu. Nah, jadi ini absorbansi kebetulan udah tahu 0,6 tinggal masuk ya, sehingga dapatlah X di sini 16 mikrogram per mililiter ya, ataupun sama juga 16 miligram per liter. Nah, maka yang ditanya apa di situ, berapa kadar ya? Ataupun dia mintanya dalam apa ini? Dalam miligram ya, di sini satuan-satuannya ya. Berapa miligram ya? Nah, maka di sini dapat akhirnya adalah 16 mg ya. 16 mg yaitu dengan dibuat konversi satuan ya, konversi satuan. Kebetulan sama dengan ppm-nya ya, kebetulan sama dengan ppm-nya. 16 itu kan 16 ppm. ppm itu kan mikrogram per mililiter. Nah, 16 mikrogram per mililiter dikali 10. 10 itu apa? 10 itu faktor ini ya, faktor pengencerannya ini ya, 10 ini yang pertama ini. Nah, kemudian faktor yang pengenceran yang kedua adalah 100 ya. Jadi dia dua kali mengencerkan ya. Jadi ada 10 kali pengenceran, kemudian 100 kali pengenceran, sehingga dapatlah ini 16.000 mikrogram. Nah, kalau dijadikan miligram ya, tinggal dibagi 1000 gitu kan, mikrogram ke miligram ya, sehingga yang didapat ada 16 mg. Kebetulan ini 16 mg sama nilainya dengan 16 ppm. Kebetulan ya. Jadi
Gitu. Tergantung apa yang mau ditanyakan. Karena ditanya nih berapa miligram dari obat tersebut yang terkandung di dalam sampel lah gitu. Seperti itulah kurang lebih. Oke ya. Nomor 5. Ya, ini mudah nih. Fitriana Lestari. Apa jawabannya nomor 5? Ada Fitriana? HPLC bukan Pak? HPLC, kenapa HPLC? Di situ ada sampel yang punya berbagai macam komponen di dalamnya. Berarti kan harus ada satu proses pemisahan juga ya di dalamnya ya. Nah, maka jawabannya di situ betul ya, HPLC. Jadi HPLC bisa sekaligus pemisahan. Ya, kemudian nanti ada kromatogram sesuai dengan waktu retensi masing-masing, dan bisa juga nanti diukur kadarnya dengan luas areanya ya. Oke, lanjut ya, nomor 6. Nah, ini nomor 6 hanya pengetahuan literatur aja ya, peraturan gitu ya. Nomor 6, Frida, ada ketemu jawabannya Frida atau ingat? Saya C, Pak. C, apa itu? Kenapa C? Karena namanya aneh gitu atau apa? Enggak, Pak. Karena kalau kuliah kayaknya saya tahu. Kayaknya aneh ini gitu ya. C aja gitu ya. Yang lain ada selain C? C, Pak. Apa? C juga, Pak. C juga, oh sama. Sama ya. Oke, kita lihat di sini ada jajanan mengandung BTP. Nah, kalian ingat kalau BTP, saya sarankan jangan lupa untuk baca regulasi juga ya, karena soal-soal UKI juga ada SBA, Social Behavior Administration. Regulasi, peraturan, perundang-undangan mau dibaca-baca juga. Nah, misalnya bahan tambahan pangan, baca peraturan tentang bahan tambahan pangan. Mana yang dilarang, mana yang boleh. Mana yang dilarang sama sekali, mana yang dibatasi kadarnya gitu ya. Ada yang dibatasi kadarnya maksimal sekian gitu ya. Di atas ini tidak boleh, di bawahnya masih dalam rentang boleh gitu, ada ya. Nah, BTP macam-macam, dari pewarna, pengawet, macam-macam ya. Nah, tapi ada juga nih yang berbahaya, dilarang, bahkan diumumkan gitu. Nah, maka yang tidak aman yang mana? Maka kita lihat nih, amaran, kunyit, klorofil, antosianin nih. Jawabannya tadi C ya. Maka kita bisa buka lah peraturan tentang BTP ya. Salah satunya ini salah satu aja ya. Nanti bisa buka peraturan-peraturan yang lain. Nah, kunyit, kunciau, klorofil, antosianin, ini adalah pewarna yang alami. Jadi ada alami, ada sintetik ya. Kalau yang 4 yang disebutkan ini dalam jawaban itu aman digunakan dalam takaran yang telah ditetapkan, ada takarannya. Tapi ada lagi ini, ya, kalau kurkumin ada kodenya ya. Kemudian penco ada kodenya, klorofil ada kodenya, antosianin ada kodenya juga ya. Nah, ini aman digunakan. Nah, yang amaran ini dilarang. Amaran ini dilarang. Nanti bisa searching lagi lebih lanjut ya. Ini hanya pengetahuan terkait regulasi saja. Artinya siap-siap aja dengan peraturan regulasi, mau baca-baca juga ya. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7. Iqmal. Nah, jawab apa Iqmal nomor 7? Iqmal jawab apa nomor 7? Masih ada Iqmal? Ya Pak, tadi terkeluar ya, saya Pak, nggak lihat soal yang itu Pak. Oh, nggak lihat ya? Nah, kira-kira kalau lihat ini apa jawabannya nih? Boleh, dia ingin Bapak mengidentifikasi senyawa dengan KCKT. Nah, parameter apa yang dilihat di KCKT atau HPLC? Pilihannya apa aja Pak? Nggak luas puncak dan AUC. Kemudian yang B waktu retensi dan AUC. Yang C absorbansi dan AUC. Yang D transmitan dan AUC. Yang E panjang gelombang dan AUC. Apa ya? Yang lain ada? Yang A. Yang lain teman-teman. A ya, kalau Iqmal A ya. Yang lain? Jawab apa teman-teman yang lain?
Jawab B kali, Pak. B ya. Oh, B. Nah, di sini adalah B ya, waktu retensi dan AUC ya. Tadi kan udah disampaikan kalau KCKT itu parameter yang bisa dilihat salah satunya adalah waktu retensi itu secara kualitatif ya, berapa menit. Kemudian adalah luas area ya. Luas area itu area undercover ya, AUC, luas area. Nah, itu. Jadi yang lebih tepat itu yang B ya. Kalau luas puncak ya tidak hanya puncak ya, tapi area kan ya di bawah kurva ya. Kalau absorbansi ya nggak ada di KCKT. Kalau di spektro dan AS ada ya. Spektro UV AS ada absorbansi. Transmitan juga nggak ada di KCKT. Panjang gelombang bukan untuk dilihat ya di sini. Jadi dia parameternya adalah kalau KCKT waktu retensi dan luas area. Yang B ya. Oke, nomor 8. Nah, ini lanjut juga masih dari KCKT nih. Ramadanti ada nggak tadi ya? Nggak ada ya? Resna ada ya kan? Apa jawaban Resna? Resolusi, Pak. Resolusi ya. Resna ingat nggak bagaimana rumus menghitung resolusi? Ingat nggak rumusnya Resna? Yang 2 delta T per W1 tambah W2, Pak. Oke, itu ingat-ingat ya. Soal-soal tentang resolusi tuh keluar biasanya tuh. Kalau dalam soal-soal UKI pernah saya lihat itu selalu keluar tuh tentang resolusi ya. Kalau tentang definisi biasa nggak keluar lah. Apa itu resolusi nggak gitu-gitu soalnya ya. Tapi setidaknya harus tahu lah itu resolusi itu apa. Tentunya harus tahu cara menghitungnya ya. Nah ini tentunya kalau dalam KCKT kan ada pemisahan ya. Maka resolusi itu penting. Nah, kalau pemisahannya bagus tuh ditandai dengan resolusi yang ada standarnya lah gitu. Maka ini ya. Jadi kalau ada suatu sampel campuran, misalnya contohnya kalau ada 2 ya, dalam sampel tersebut ada 2 analit, maka tentunya kan nanti akan terdapat 2 puncak dalam waktu retensi yang beda-beda kan. Kalau 3 berarti ada 3 puncak dalam waktu retensi yang beda-beda. Nah, tujuannya itu kan dalam HPLC adalah pemisahan yang baik. Namanya juga kromatografi itu ada proses pemisahan lah ya yang diharapkan yang baik. KLT pun demikian kan. Nah, jadi parameter yang untuk melihat itu pemisahan yang baik itu adalah resolusi atau RS. Nah, atau juga kadang ada juga istilah yang lain selain resolusi ada faktor pemisahan atau faktor selektivitas. Nah, kadang di rumus itu ada nilainya sebagai nilai A gitu ya. Ini lain lagi nih. Kemudian ada caranya ini kalau HPLC itu bisa digunakan untuk mengukur kualitatif kan dengan waktu retensi. Nah, kalau dengan kuantitatif bisa dilihat tinggi puncak. Jadi kan puncak-puncak kromatogramnya itu ada yang tinggi, ada yang rendah kan. Maka tinggi rendahnya itu juga bisa digunakan untuk menghitung kuantitatif. Dan juga tentunya AUC-nya, area puncak kromatogram juga ya. Oke, jadi itu yang benar adalah memang resolusi ya. Karena itu penting untuk mengetahui apa pemisahan. Nah, soal selanjutnya ini adalah resolusi. Nah, tadi rumusnya sudah disampaikan. Nah, kira-kira apa jawabannya? Sabrina ada ya? Iya, Pak. Ya, apa jawabannya tadi sempat menghitung nggak tuh? B, Pak. B, 2,2. Gimana caranya bisa dapat 2,2? Pakai rumus yang tadi, Pak, yang R sama dengan 2 dikali alpha T per W1 tambah W2, Pak. Dapatnya 2,2. Bisa dijelaskan nggak itu makna dari huruf-huruf dalam rumus tuh, biar yang lain siapa tahu ada yang lupa bisa ingat lagi gitu. Bagaimana? Kalau yang alpha T-nya itu luas jaraknya kok, Pak. Itu Pak masukkan 4,2. T itu time ya. Waktu retensinya, waktu, Pak. Ya. Oke. Nah, waktu retensinya Terus, delta kan. Kalau delta berarti diselisihkan ya? Iya, Pak. Terus yang W-nya itu Pak. Luas areanya, Pak. Oh, wide lah gitu ya, lebarnya lah ya, luas lah ya.
luas area. Nah, 1,5 itu diapakan luasnya? Ditambah, dikali, atau diselisihkan juga? Ditambah, Pak. Ditambah. Oh, itu coba kita lihat ya. Nah, ini adalah rumusnya tadi yang disebutkan ya. Tapi ingat, jangan lupa delta TR itu, time retention itu, delta kan berarti diselisihkan. Dikali 2 ya, jangan lupa dikali 2. 2 delta TR. Nah, kita tahu TR di situ time retentionnya berapa? 4,2 dan 2 kan? Kafein dan parastamol diselisihkan kalau delta itu. Ya, berarti 4,2 dan 2 itu kan selisihnya 2,2. Maka kita tulislah di sini 2,2. Karena di sini ada 2 delta TR, maka dikalikan 2 lagi. Jadi 2 kali 2,2 dibagi, nah W1 tambah W2 ditambahkan ya. W berarti luas area di bawah kurva itu ditambahkan 1,5 tambah 0,5 2 ya. Maka sekarang 2,2 kali 2 ya, dibagilah dengan jumlah yang di bawah tadi, dapatlah 2,2. Atau kadang di buku-buku juga ditulis rumusnya seperti yang bawah ini ya. Kadang dia pakai istilah RTA dikurang RT ya, dibagi AUCA dikurang AUCB. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tapi hasilnya sama nih. RTA retention time A dikurang RT ya, dibagi AUCA dikurang AUCB. Tapi ingat-ingat saja salah satu rumus, misalnya yang di atas nih, RS sama dengan 2 delta TR per W1 plus W2. Nah, ini biasanya bisa keluar nih, bisa jadi ya. Oke, lanjut nomor 10. Siti Hardianti ada? Jawab apa tadi? Gimana, Siti? Ada Siti Hardianti? Masih bisa dengar? Atau teman yang lain biar kita efektifkan waktu. Siti, silakan Siti. Belum ya? Yelda ada? Sempat jawab tadi Yelda? Belum sempat jawab, Pak. Belum ya? Teman-teman yang lain siapa yang sudah sempat jawab tadi? D 0,4 bukan Pak? Siti Nursyah ya, 0,4. Gimana caranya bisa dapat 0,4? Kalau saya konsentrasinya itu dikalikan faktor pengenceran. Itu kan masih dalam bentuk mikrogram per mili. Terus diubah menjadi bentuk menjadi gram per 100 mili, Pak. Oh, kita ingat persen bobot per volume itu kan 1% sama dengan artinya itu 1 gram dalam 100 mililiter gitu ya. Maka Iya, kita Pak. konversi. Oke, dapat 0,4. Kita lihat ya. Nah, 0,4 ya tadi. Enggak nih? Apa bedanya dengan hitungan ini? Ini dapatnya 0,5 nih. Oh, saya kurang teliti, Pak. Di persennya saya tulisnya 2, bukan 2,5. Oh, oke. Di sini 2,5 ya. Oh ya, ya. Oke ya. Jadi itu ya. Hati-hati, ternyata kelupaan aja walaupun angkanya enggak ada, ketemu juga ternyata ya 0,4 gitu ya. Sayang sekali itu sebenarnya udah betul ya tadi caranya ya. Faktor pengenceran oke lah, udah tahu dihitung ya. Kebetulan di sini contohnya ada 3 kali faktor pengenceran ya. Tapi kalau dalam metode yang bagus itu ya semakin sedikit faktor pengenceran makin bagus ya. Karena makin banyak pengenceran ini kan banyak tahapan yang terjadi ya. Kemungkinan banyak kekeliruan nanti. Ngambil ketepatan volume, meng-add-kan itu kan banyak faktor. Tapi kalau dalam contoh ini ada 3 kali ya berarti kita sesuaikanlah 3 kali juga faktor pengencerannya. Diambil 5 add 100, ambil 10 add 100, ambil 10 add 100, ada 3 kali. Jadi total faktor pengencerannya 2000 gitu. Kemudian konsentrasinya kebetulan udah tahu di sini. Hasil penetapan kadar kita nggak hitung lagi, udah dikasih tahu. 2,5 mikrogram per mililiter itu kan sama dengan ppm. Ya. Nah, karena ada faktor pengenceran, kita kali faktor pengencerannya. Jadi 5000 mikrogram per mililiter.
Nah, karena yang diminta dalam persen, maka kita konversi satuan. 5.000 mikrogram per mililiter ini kita jadikan dia miligram per mililiter. Jadi mikrogramnya diubah miligram. Karena mikrogram jadi miligram, maka dibagi, kan naik ya, berarti dibagi 1.000. Maka 5.000 bagi 1.000 sisa 5 ya, 5 miligram per mililiter. Nah, sekarang kita tahu 1% itu kan adalah 1 gram per mililiter. Maka kita harus konversi ke gram per mililiter. Nah, ini beberapa tahapan hitungan nih ya. Nah, jadi miligram per mililiter kita jadikan dulu per 100 mililiter, karena kan persen tuh per 100 mililiter kalau bobot per volume ya. Maka dari mililiter ke 100 mililiter itu kan dikali 100, maka di atasnya juga kali 100. 5 miligram kali 100 juga berarti 100 miligram. Nah, sekarang sudah 100 miligram per 100 mililiter. Nah, sementara persen itu kan dalam gram, maka miligramnya ini kita harus konversi ke gram. Nah, konversi ke gram berarti kan dibagi 1.000. 500 dibagi 1.000, 0,5. Maka 0,5 gram per 100 mililiter sama dengan 0,5% bobot per volume ya. Maka jawabannya 0,5% ya untuk nomor 10. Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Nah, ini mudah nih. Nomor 11. Wiranti ya, Wiranti. Apa jawabannya tadi? Saya jawab AAS, Pak. AAS. Kenapa jawaban AAS? Karena kan dibilangnya kan kosmetiknya mengandung merkuri. Merkuri kan berarti logam, berarti AAS gitu. Logam berat lagi ya, merkuri ya. Oke, AAS. Oke, seperti tadilah alasannya sama ya. Soal sebelumnya yang tentang logam tadi. Nah, nomor 12. Nomor 12. Syarifah Hairunisa. Jawab apa tadi? Atau Sabrina jawab apa? Oh, Syarifah ya, silakan Syarifah. Bukan, Pak. Oke. Asam palfroat, kromatografi gas. Nah, ada derivatisasi. Nah, untuk apa sih derivatisasi itu? Maka kita lihat tadi, derivatisasi digunakan untuk apa? Untuk sampel yang susah menguap gitu kan. Di derivatisasi itu agar mudah dia menguap. Karena memang kromatografi gas itu kan adalah sampel-sampel yang volatil memang. Dia nanti pemisahannya berdasarkan titik didih gitu ya. Maka apa jawabannya di situ berarti? Menguap ya. Meningkatkan volatilitas A ya. Nah, itu ya. Volatilitas. Oke. Nomor 13. Nah, ini 13 nih, prinsip nih, masih prinsip-prinsip aja. Silakan. Jawab apa? Lady lah jawab apa yang nomor 13? Lady sempat jawab ini ya. Bagaimana prinsip pemisahan yang dilakukan? Gimana, Lady? Oke, yang lain, Resna. Bisa, Resna, jawab yang ini tadi? Saya enggak bisa, Pak. Yang lain ada yang bisa? Ada yang coba jawab? Sayang kan dikosongkan, setidaknya ditebak gitu. Siapa tahu betul ya. Ada? Alvina jawab apa tadi nomor 13 ini? Ya, Alvina nggak ada di room lagi ya, keluar kayaknya ya. Yelda jawab apa tadi nomor 13? Saya jawab A, Pak. A ya, absorpsi. Kenapa jawab A? Apa itu absorpsi? Bedanya dengan yang lain? Nebak aja ya berarti ya? Ya, Pak. Ya, siapa tahu beruntung gitu kan. Oke, berarti apa di sini harus kita pahami lagi ya tentang
Instrumentasi, mungkin kalian dulu kuliahnya di kimia analisis 2 ya, atau yang membahas tentang instrumentasi. Ingat-ingat ya, semua instrumen ya, diingat-ingat prinsipnya segala macam ya. Nah, gas tentunya untuk senyawa yang punya kemampuan menguap atau volatilitas tinggi, oke lah ya. Nah, prinsip pemisahannya gimana nih kromatografi gas? Nah, ada absorpsi, ada adsorpsi. Kalau absorpsi itu kan menyerap ya. Kalau adsorpsi itu berarti dia di permukaan. Kalau partisi ya pertukaran kelarutan. Nah, mana nih yang cocok? Nah, kalau di gas, nah prinsip pemisahannya itu adalah partisi ya. Partisi. Ingat-ingat ya, kalau gas itu partisi. Nah, dia ada fase diam, ada fase gerak. Nah, kalau fase diam, ada fase gerak ya. Geraknya ini contohnya ini gas-gas tertentu ini. Nah, kemudian apa sih bedanya partisi dengan adsorpsi? Nah, tadi kan ada jawabannya adalah partisi kan, tapi apa bedanya dengan adsorpsi? Kalau absorpsi itu kayak absorbansi tadi ya, menyerap. Kalau adsorpsi itu kan di permukaan. Nah, kalau pemisahan dengan proses partisi dan adsorpsi ini dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut yang dipisahkan. Jadi sama-sama dipengaruhi oleh perbedaan polaritas ya, kepolaran ya. Nah, jadi polaritas ini memang faktor yang menentukan daya larut. Nah, kemampuan partisi dan absorpsi dari suatu solut. Jadi sangat dipengaruhi ini, baik partisi, baik adsorpsi sama-sama dipengaruhi oleh polaritas. Jadi itu adalah faktor yang menentukan daya larutnya. Nah, apa bedanya? Kalau partisi itu tergantung dari daya larut solut. Ya, tergantung dari daya larut solut dalam dua macam cairan. Nah, analog dengan ekstraksi pelarut. Nah, kalau adsorpsi ini peka terhadap stereometri dan solut yang dipisahkan ya. Banyaknya solut yang dapat diadsorpsi. Ya, jadi ini kata kuncinya dia ada di permukaan ya, adsorpsi. Ya, pada permukaan adsorb tergantung dari konfigurasi solut ya. Kemampuan untuk diadsorpsi menentukan kemudahan solut untuk kemudian dipisahkan dengan kromatografi adsorpsi. Tapi kalau gas ini dia partisi tadi. Nah, kalau 14 ya, 14. 14 yang lain ketemu jawabannya apa? Ada ketemu tadi yang lain? Berapa? 140 bukan, Pak? Oh, 140. Yang lain sama ya, Laras ya? Ya, sama, Pak. Sama ya, oke. Oke. Jadi di sini ada uji kadar tablet 500 mg. Bobotnya 20 tablet ditimbang itu 14.000 mg ya. Berapa bobot sampel agar dia setara? Nah, ini biasanya untuk penetapan kadar ya, ditimbang ya, kemudian nanti diambil yang mau diukur tuh 100 mg. Gimana caranya? Tentunya bukan 100 mg. Kenapa? Karena kan di dalam bobot tablet itu tidak hanya zat aktif kan isinya, ada zat tambahan tentunya. Oleh karena itu 100 mg parastamol zat aktif tentunya ada zat tambahan lagi di dalam tablet itu, sehingga otomatis kalau ingin dapatkan 100 mg parastamol pasti dia akan lebih berat dari 100 mg karena ada zat tambahan di dalamnya. Ya, maka karena 20 tablet udah dihitung ya, udah dihitung dapat 14.000 mg, maka kita bisa bagi 14.000 ini dibagi 20 tablet, maka kurang lebih satu tabletnya itu 700. Biasanya satu tablet parastamol itu 500 ya, berarti 200-nya itu adalah zat tambahan ya. Nah, kemudian tinggal kita ini kali silang saja ya. Karena kita ingin tahu berapa kadar dalam yang setara 100 mg, maka dia di atas ya, 100 mg per. Nah, ini per 500 mg ini adalah per tabletnya berapa ya. Zat aktifnya berapa, yaitu 500 mg, jadi per 500 mg. Nah, dikali rata-rata bobot tablet. Rata-rata bobot tablet tadi hasil dibagi ya adalah 700, maka dapat 140 mg ya. Oke, betul ya. Nah, ini sama juga, ini hanya beda soal saja. Yang nomor 15, silakan, ada yang ketemu jawabannya? Ada yang ketemu jawabannya? Sama-sama ditanya bobot sampel yang ditimbang yang setara 100 mg. Belum ya?
Belum ketemu ya. Laras ketemu juga nggak tadi? Belum ketemu Pak. Belum ya. Kira-kira berapa jawabannya? Kan sayang tidak dikosongkan. Kira-kira jawaban apa nih? Bisa nggak? 120 Pak. 120. Gimana caranya? Feeling aja ya? Iya Pak, feeling. Oke, jadi di sini triamsolon 0,1%. Ya, konsentrasinya per 10 gram. Nah, itu kan berarti krim ya. Kemudian 20 tube setelah dia ditimbang ya 200 gram ya 20 tubnya. Yang ditanya berapa yang harus ditimbang sampelnya kalau dia ingin dapat 100 mg. Ya, sama juga, krim pun tidak hanya zat aktif isinya, ada zat tambahan kan. Maka kita bisa hitung dengan cara seperti yang tadi kurang lebih. Jadi 200 gram yang hasil didapatkan dari 20 itu tadi, ya maka kita bisa bagi dulu sehingga berapa sih per cubnya itu. Ternyata per cubnya itu adalah 10 gram ya. 200 gram dibagi 20 tub 10 gram per cubnya. Nah, kemudian kita langsung saja dikonversikan ini. Di dalam sediaan ini udah jelas nih, konsentrasinya ada 0,1%. Berarti kan persen itu kan gram per 100 mililiter ya kalau dia bobot per volume ya. Atau kalau bobot per bobot ya, gram per 100 miligram gitu kan. 100 gram ya. Nah, maka ini bisa dikonversi lanjut ya. Karena yang di konsentrasinya adalah 0,1% ya, maka kan sama dengan 0,1 gram per 100 gram. Karena kalau persen bobot per bobot itu 1% adalah 1 gram per 100 gram gitu kan. Nah, karena ini dia 0,1% berarti 0,1 gram per 100 gram gitu kan ya. Nah, kemudian sama dengan 100 mg karena yang ingin dimintakan tadi adalah 100 mg per X ya. Nah, 100 mg ini yang setaranya berapa? 100 mg. Kemudian yang ingin diketahui X-nya di bawah berarti ya tinggal kali silang saja ya. Maka ternyata dapat 100 mg juga jawabannya. Jadi ini hanya permainan matematis saja ya. Nah, tapi di sini ada beberapa langkah hitung 2 kali paling tidak ya. Nah, oke, itu mungkin kurang lebih ya. Nah, sekarang mungkin masih ada waktu tersisa berapa nih? 3 menit ya. Udah mau selesai 9.40 ya. Maka sepertinya kita tidak bisa lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ya, ada pertemuan lagi jam berapa ya? Teman-teman nih, ada pertemuan lagi nggak hari ini? Ada Pak, 9.50, Bu Fika. Oh, 9.50, masih ada 13 menit ya. Oke lah, mungkin kalian gunakan saja untuk istirahat dan persiapan lebih lanjut ya. Saya masih ada yang sekarang ini masih ada 15 soal ya. Mungkin nanti saya akan tambah dengan soal yang lain ya. Masih ada soal-soal hitungan yang lain. Nah, jadi saya harapkan nanti agar kita lebih cepat proses diskusinya ya. Ketika saya tanya nanti langsung direspon saja agar tidak lama jeda menunggu respon ya. Saya harapkan terjadi interaksi 2 arah responnya sehingga kita bisa membahas soal lebih banyak ketika direspon dengan cepat. Salah benar nggak masalah, yang penting respon saja gitu, agar saya yakin masih didengar gitu ya. Nah, karena nanti banyak soal tapi tidak didengar juga tidak manfaat ya. Biar sedikit namun bisa kita bahas gitu. Terima kasih ya atas perhatiannya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat itu hari Kamis kalau nggak salah sesuai jadwal ya. Ya, kita akan lanjutkan masih di metode instrumentasi. Masih ada mungkin hampir 20 soal. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu yang ditentukan ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Jangan lupa nanti ingatkan teman-temannya untuk bisa hadir semuanya ya, biar lengkap 20 orang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Silakan lanjutkan lagi selanjutnya.